Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kerajaan Galuh yang beribu kota terletak di Galuh Ciamis sekarang dipercaya bahwa pada saat itu luas kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, yaitu ujung barat Jawa, sampai ke ujung Galuh, yaitu wilayah yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Permanadikusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang cukup lama, raja memutuskan untuk menjadi seorang petapa, dan karena itu ia memanggil menterinya, yaitu Arya Kebonan, ke istana. Rupanya Arya Kebonan juga telah datang kepada raja untuk membawa laporan tentang kerajaan. Sementara ia menunggu di depan pendopo, ia melihat pelayan sibuk mondar-mandir mengatur segalanya untuk raja. Menteri itu berpikir betapa senangnya menjadi seorang raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Karena itu, ia pun ingin sekali menjadi raja. Saat sedang melamun di istana, tiba-tiba raja memanggilnya. "Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?" tanya raja. Raja yang memiliki kesaktian tinggi itu tahu apa yang telah dipikirkan oleh menterinya. Tidak, Yang Mulia, aku tidak akan bisa," jawab Arya Kebonan dengan sangat ketakutan. "Jangan berbohong, Arya Kebonan, aku tahu itu," tanya sang raja kembali. "Maaf Yang Mulia, saya baru saja memikirkannya," sambil ketakutan Arya Kebonan menjawab. "Baiklah, aku akan membuat engkau menjadi raja selama aku pergi untuk bersemedi atau bertapa. Engkau akan menjadi raja dan memerintah dengan benar. Tapi ingat, engkau tidak boleh memperlakukan atau tidur dengan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai istrimu," perintah sang raja. "Baiklah Yang Mulia," jawab Arya Kebonan. "Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama Anda akan menjadi raja sebagai Prabu Brahmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda, dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, engkau akan menjadi raja," kata sang raja. Dengan kesaktian sang raja, akhirnya penampilan Arya Kebonan berubah dan menyerupai Prabu Permanadikusuma itu, tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua orang percaya pengumuman bahwa ia adalah Raja Prabu Permanadikusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Brahmawijaya. Hanya satu orang yang tidak percaya. Ia adalah Uwa Betara Lengser yang mengetahui perjanjian antara raja dan menterinya tersebut. Prabu Brahmawijaya menjadi bangga dan mempermalukan Uwa Betara Lengser yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dia juga memperlakukan kedua ratu dengan kasar. Keduanya menghindarinya, kecuali di depan umum ketika mereka berperilaku seolah-olah mereka istri Prabu Brahmawijaya. Suatu malam, kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka. Mereka melaporkan hal itu kepada raja yang membuatnya ketakutan. Karena mimpi tersebut biasanya
peringatan bagi wanita yang akan hamil. Hal ini tidak mungkin karena ia tidak bersalah memperlakukan kedua ratu sebagai istri-istrinya. Uwa Batara Lengser muncul dan mengusulkan untuk mengundang seorang petapa baru yang disebut Ajar Sukarsi. Ia tidak lain adalah Raja Prabu Permanadi Kusuma. Untuk menjelaskan mimpi yang aneh tersebut, Prabu Brahmawijaya pun setuju. Dan begitu petapa tiba di istana, ia ditanya oleh raja tentang arti mimpi itu. Kedua ratu mengharapkan seorang anak yang mulia. Meskipun terkejut dengan jawabannya, Prabu Brahmawijaya masih bisa mengendalikan diri. Ingin tahu seberapa jauh petapa berani berbohong kepada dia. Dia mengajukan pertanyaan lain. Apakah mereka akan anak perempuan atau anak laki-laki? Keduanya anak laki-laki, yang mulia. Raja tidak bisa lagi menahan diri, mengambil kerisnya dan menusuk Ajar Sukarsi agar dia mati. Namun dia gagal. Keris itu bengkok. Spontan Ajar Sukarsi berkata, "Apakah raja berkehendak aku mati? Bila begitu, saya akan mati." Kemudian pertapa itu jatuh. Raja menendang mayatnya begitu hebat sehingga terlempar ke dalam hutan, di mana ia berubah menjadi seekor naga besar yang disebut Nagawiru. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu memang hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Suatu hari, ketika Prabu Brahmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum, secara ajaib janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara. "Brahmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kekuasaan Anda akan semakin pendek." Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum yang akan lahir sebagai bajingan menurut raja itu. Dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama-sama dengan Haryang Bangga, putra Dewi Pangrenyep. Ratu pun percaya hal tersebut dan setuju. Tetapi apa yang harus dilakukan? Kita akan menukar bayi tersebut dengan anjing dan melemparnya ke sungai Citandui. Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menghimbau Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya dengan malam atau lilin yang biasanya digunakan untuk membatik. Dia berpendapat bahwa perlakuan ini adalah untuk menghindarkan ibu yang sedang melahirkan agar tidak melihat terlalu banyak darah yang dapat membuat ia pingsan. Naganingrum setuju, dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dengan lilin, berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilempar ke dalam sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuan sang ibu,
yang tidak curiga akan perbuatan jahat tersebut. Ratu Ningrum pun segera menyadari bahwa ia tengah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih. Kedua pelaku kejahatan berusaha menyingkirkan Dewi Naganingrum dari istana dengan mengatakan kebohongan kepada rakyat. Tetapi rakyat tidak ada yang percaya kepada mereka. Bahkan Uwa Batara Lengser tidak dapat melakukan apa-apa karena raja serta Dewi Ratu Pangrenyep sangat berkuasa. Barmawijaya bahkan memerintahkan hukuman mati atas Dewi Naganingrum karena dia telah melahirkan seekor anjing yang dianggap sebagai kutukan dari para dewa dan aib bagi kerajaan. Uwa Batara Lengser mendapat perintah untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Dia membawa ratu yang malang ke hutan, namun dia tak sampai hati membunuhnya. Ia bahkan membangunkan sebuah gubuk yang baik untuknya. Untuk meyakinkan raja dan ratu Pangrenyep bahwa ia telah melakukan perintah mereka, ia menunjukkan kepada mereka pakaian Dewi Naganingrum yang berlumuran darah. Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubu keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai untuk menangkap ikan. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu, dan sangat terkejut bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu seorang ayah dalam hutan. Suatu hari mereka melihat seekor burung dan monyet. "Burung dan monyet itu apa, ayah?" tanya sang pemuda. "Burung itu disebut siung dan monyet itu adalah Wanara, anakku. Kalau begitu, panggil aku Siung Wanara, ayah." Orang tua itu pun menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain di desa tersebut dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua asuh itu pun mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut. Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, anakku. Kalau begitu, aku harus pergi ke sana untuk mencari orang tua kandungku, ayah. Itu benar, tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu. Siung Wanara mengambil telur itu dan pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh sang orang tua asuh. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia menemukan Nagawiru yang baik. Kepadanya ia meminta untuk menetaskan telur tersebut. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Siung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang,
meninggalkan orang tua dan berpamit untuk memulai perjalanan ke Galuh. Di ibu kota Galuh, sabung ayam adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya sangat menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya. Saat tiba, anak ayam Siung Wanara sudah tumbuh menjadi ayam petarung yang sangat kuat. Sementara Siung Wanara sedang mencari pemilik keranjang. Ia ikut ambil bagian dalam turnamen adu ayam kerajaan. Ayamnya tidak pernah kalah. Kabar tentang anak muda yang ayam jantannya selalu menang di sabung ayam akhirnya mencapai telinga Prabu Barmawijaya, yang kemudian memerintahkan Uwa Batara Lengser untuk menemukan pemuda tersebut. Orang tua itu segera menyadari bahwa pemuda pemilik ayam itu adalah putra Dewi Naganingrum yang telah lama hilang, terutama ketika Siung Wanara menunjukkan padanya keranjang di mana ia telah menghanyutkan ke sungai. Uwa Batara Lengser pun mengatakan pada Siung Wanara bahwa raja telah memerintahkan hal tersebut, selain menuduh ibunya telah melahirkan seekor anjing. Jika ayam kamu menang melawan ayam raja, minta saja kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu, anakku, kata Uwa Batara Lengser. Keesokan paginya, Siung Wanara muncul di depan Prabu Barmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan Batara Lengser. Raja sangat setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Siung Wanara. Namun ayam Siung Wanara lebih kuat karena dierami oleh naga biru. Dalam pertarungan berdarah ini, ayam sang raja kehilangan nyawa dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Siung Wanara setengah dari kerajaannya. Siung Wanara menjadi raja dari setengah kerajaan dan membangun penjara besi yang dibangun untuk mengurung orang-orang jahat. Siung Wanara merencanakan siasat untuk menghukum Prabu Barmajaya dan Dewi Pangrenyep. Suatu hari, Prabu Barmajaya dan Dewi Pangrenyep diundang oleh Siung Wanara untuk datang dan memeriksa penjara yang baru dibangun. Ketika mereka berada di dalam, Siung Wanara menutup pintu dan mengunci mereka di dalam. Dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang perbuatan jahat Barma dan Pangrenyep. Orang-orang pun bersorak dan rakyat gembira. Namun, hari yang bangga, putra Dewi Pangrenyep menjadi sedih mengetahui tentang penangkapan ibunya. Ia menyusun rencana pemberontakan, mengumpulkan banyak tentara dan memimpin perang melawan adiknya. Dalam pertempuran, ia menyerang Siung Wanara dan para pengikutnya. Siung Wanara dan Haryang Bangga adalah pangeran yang sangat kuat dan berkelahi dengan ilmu tinggi dalam seni bela diri pencak silat. Namun Siung Wanara berhasil mendorong Haryang Bangga ke tepian sungai Brebes. Pertempuran terus berlangsung tanpa ada yang menang.
Tiba-tiba muncullah Raja Prabu Permana di Kusuma, didampingi oleh Ratu Dewi Naganingrum dan Uwak Batara Lengser. "Hari yang bangga dan Siung Wanara," kata raja, "hentikan pertempuran ini. Adalah pamali atau dilarang dalam bahasa Sunda dan Jawa. Berperang melawan saudara sendiri. Kalian adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini. Siung Wanara di Galuh dan Hari yang Bangga di timur Sungai Brebes, negara baru. Semoga sungai ini menjadi batas dan mengubah namanya dari Sungai Brebes menjadi Sungai Pemali untuk mengingatkan kalian berdua bahwa adalah pamali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewi Pangrenyep dan Brahma Wijaya yang dahulu adalah Arya Kebunan dipenjara karena dosa mereka. Sejak itu, nama sungai ini dikenal sebagai Cipamali, bahasa Sunda, atau Kali Pemali dalam bahasa Jawa yang berarti Sungai Pamali sampai sekarang. Hari yang Bangga pindah ke timur dan dikenal sebagai Jaka Sesuruh. Dia mendirikan kerajaan Jawa dan menjadi Raja Jawa, dan pengikutnya yang setia menjadi nenek moyang orang Jawa. Siung Wanara memerintah kerajaan Galuh dengan adil. Rakyatnya adalah orang-orang Sunda. Sejak itu, Galuh dan Jawa makmur seperti pada zaman Prabu Permana di Kusuma. Saat kembali menuju ke barat, Siung Wanara menyanyikan legenda ini dalam bentuk pantun Sunda. Sementara kakaknya menuju ke timur dengan melakukan hal yang sama, menyanyikan cerita bersejarah ini dalam bentuk tembang. Legenda ini adalah cerita rakyat Sunda untuk menjelaskan asal nama Sungai Pamali, serta untuk menjelaskan asal-usul hubungan orang Sunda dan orang Jawa.